بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي رحمة الله عليه: الحمد لله الأول القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير، أحمده حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عالم بربوبيته عارف بوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وأجعله حجة على جميع خلقه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. أما بعد فاعلم أن الله عز وجل اجتبى من عباده المؤمنين ذوي الألباب العالمين به وبأمره، فوصفهم الله بالوفاء والأخلاق الفاضلة والخوف والخشية، فقال عز وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ومن شرح الله صدره للإيمان ووصل التصديق إلى قلبه ورغب في الوسيلة إليه لزم منهاج ذوي الألباب برعاية حدود الشريعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة. Nah, ini kitab Risalah Al-Mustarsyidin karya ulama besar Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Ini ulama bukan ulama baru. Ini ulama hidup di era zamannya Imam Syafi'i. Ini kitab lama, kitab qadim. Beliau muallif Syekh Al-Muhasibi wafat tahun 243 Hijriah. Imam Syafi'i wafat tahun 205 Hijriah. Ini 243, berarti beda berapa tahun tuh? 38 tahun bedanya. Ngalamin Imam Syafi'i beliau. Jadi ini kitab yang kita baca nih, kalau Habib Muhammad tadi mutaakhir baru. Ini Imam Al-Muhasibi ulama salaf, berkahannya luar biasa. Ulama dulu generasi, termasuk ulama generasi salaf dia. Nah, Imam Al-Muhasibi ini ulama besar di zamannya. Karangan kitabnya sangat banyak, luar biasa. Bahkan Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah mengutip jadi mengutil tuh. Ini gara-gara belum sarapan ya Rosid nih. Mengutip jadi mengutil. Fi tabaqat Syafi'iyah an ba'dihim innaha tablugh 200 musannaf. Imam Muhasibi ini karangannya sampai 200 kitab beliau karang. Ulama-ulama dulu luar biasa, 200 kitab. Allahu Akbar. Padahal zaman dulu belum ada mesin tik. Kalau zaman sekarang orang nulis gampang, ada ngarang kitab zaman sekarang gampang. Ada laptop, ada maktabah syamilah, gampang bener. Ini zaman dulu pulpen aja masih susah, kertas masih susah. Karangannya sampai 200 kitab. Subhanallah. Di antaranya kebanyakan kitab-kitab tasawuf memang yang beliau tulis. Karena beliau termasuk imam min a'immatit tasawuf. Ada juga Usuluddin, beliau nulis tentang tauhid, ngebantah Mu'tazilah, Rafidhah, Qadariyah. Sebagian ada juga kitab fikih, sebagian ada kitab yang berkaitan dengan hukum. Nah, yang penting kita ketahui, saking pentingnya kitab-kitab Al-Muhasibi ini, kitab-kitab Al-Imam Al-Muhasibi dijadikan rujukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan Al-Imam Az-Zahid Al-Kautsari mengatakan, laqad kana atharu al-Imam Al-Muhasibi 'ala al-Imam Al-Ghazali kabiran. Laqad tabattana Al-Ghazali kitab ar-ri'ayah fi kitabih al-Ihya ay fi kashfi amrad an-nafs wa 'ilaliha wa bayan tibbiha wa 'ilajiha. Nah, Imam Ghazali ini ulama besar mazhab Syafi'i, munqati'un nadhir, enggak ada ulama kayak Imam Ghazali. Nah, salah satu inspirasinya Imam Ghazali Al-Imam Al-Muhasibi yang kita baca kitabnya sekarang. Khususan Imam Ghazali ini terkenal untuk urusan hati. Dalam Ihya Ulumuddin khususnya jilid 3, kalau kita ngaji jilid 3, saya ngaji dulu jilid 3 bersama guru saya Abuya Al-Habib Zain Ibn Hasan Baharun matta'anallahu bitul hayatihi syarifah.
Saya ngaji jilid 3 ke beliau, itu luar biasa. Ihya jilid 3. Itu isinya tentang hati-hati ente habis dibongkar habis-habisan. Kalau zaman sekarang tuh apa kalau make up tuh makeover. Makeover, orang sampai berubah dari mukanya. Saking dihias sedemikian rupa. Nah, kalau kita ngaji jilid 3-nya Imam Ghazali Ihya, itu hati dipretelin, Pak. Dipretelin habis. Sampai lintasan-lintasan hati yang paling kecil dibahas sama Imam Ghazali. Luar biasa Ihya Ulumuddin itu. Khususon itu spesialisasinya Imam Ghazali dalam Amradul Qulub, penyakit hati dan obatnya. Nah, ternyata kata Imam Al-Kautsari, Al-Imam Al-Ghazali itu urusan Amradul Qulub dalam Ihya terinspirasi dari Al-Imam Al-Muhasibi. Masyaallah tabarakallah. Jadi beruntung kita ngaji ini kitab ini, beruntung. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita berkat ulama salafun salih insyaallah. Nah, ini hari porsinya kagak imbang nih. Ngaji nikahnya lama, urusan hatinya sedikit. Kelihatan banget bapak-bapak pada kebelet nikah deh. Nggak imbang porsinya, Bu. Insyaallah minggu depan, saya tadi lupa ngelihat jam. Insyaallah minggu depan kita bikin imbang porsinya. Nah, jadi dibagi waktunya. Dibagi, nggak cuma kita bahas fikih tapi kita bahas ini juga. Nah, setelah puji syukur alhamdulillahil awwalil qadim. Alhamdulillahil awwalil qadim. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala maha awal, dan awalnya Allah itu tidak memiliki awal, tidak memiliki permulaan. Al-Qadim. La awwala lahu. Al-Wahid al-Jalil, maha esa yang maha agung. Alladzi laisa lahu syabihun wala nadhir, enggak ada satupun hal apapun yang menyamakan Allah. Ahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu yablughu mada na'ma'ih. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala pujian yang bisa yuafi ni'amahu, menyesuaikan dengan nikmatnya. Wa yablughu mada na'ma'ih, dan sampai kepada jumlah daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan puji syukur bagi, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah wahdahu la syarikalah. Ialah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang menyekutui Allah. Syahadat alimin birububiyyatih, kesaksian orang yang betul-betul mengetahui ketuhanan Allah. Arifin biwahdaniyatih, betul-betul mengetahui keesaan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, istafahu li wahyihi wa khatama bihi anbiya'ah. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li wahyihi, untuk wahyunya, wa khatama bihi anbiya'ah, dan Allah mengakhiri kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menutup para nabi dengan Nabi Muhammad. Wa ja'alahu hujjatan ala jami'i khalqi, dan Allah jadikan Nabi Muhammad hujjah atas semua makhluknya. Liyahlika man halaka ala bayyinah, supaya celaka mereka yang celaka di atas bukti yang jelas, karena mereka sudah diajak tapi enggak ikut, celakalah mereka yang celaka. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hiduplah mereka yang hidup dengan bukti yang sangat jelas dan gamblang, karena mereka mengikuti apa yang diajak oleh Nabi. Wa innallaha lasami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Amma ba'd, fa'alam anna Allah azza wa jalla ijtaba min ibadihi, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ijtaba min ibadihi, memilih dari hamba-hambanya. Siapa yang dipilih? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dzawil albab, yang memiliki akal, yang memiliki akal. Al-alimina bihi, yang mengenal Allah. Wa bi amrih, dan dengan perintah Allah. Fawasafahumullah bil wafa wal akhlaqil fadilah wal khufi wal khasyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan al-wafa, kesetiaan, wal akhlaqil fadilah, akhlak yang mulia, wal khauf, dan khauf, wal khasyah, dan khasyah, rasa takut kepada Allah. Innama yatadzakkaru ulul albab, Allah berfirman sesungguhnya yang mengikuti daripada peringatan tersebut adalah ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas. Alladzina yufu bi ahdillah, mereka yang setia dengan janji Allah. Wa la yanqudunal mitsaq, dan tidak membatalkan perjanjian sumpah setia mereka kepada Allah. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi, dan mereka menyambung apa yang Allah perintahkan, an yusalla, untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al adzab, dan mereka takut azab, soal hisab. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut buruknya hisab, perhitungan nanti.
Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perhitungan tersebut. Saya terjemahkan dulu, nanti saya jelaskan satu persatu. Saya jelaskan secara global. Faman syarahallahu sadrahu lil iman, barang siapa yang Allah lapangkan hatinya untuk iman. Wa wasala tasdiqu ilal qalbi, kemudian keyakinan itu, percaya terhadap apa yang datang dari Allah sampai kepada hati. Wa raghiba fil wasilati ilaih, kemudian dia menginginkan perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lazima min hajadzawil albab, dia melazimi jalannya mereka orang-orang berakal tadi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Biriayati hududis syariah, dengan menjaga batasan-batasan syariah, min kitabillah, dari Al-Qur'an, wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulullah, wa majtama alaihi al-muhtadun minal a'immah, dan apa yang disepakati oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada a'immah, daripada pemimpin-pemimpin para ulama, yaitu ijma'nya para ulama. Jadi di sini setelah beliau mengucapkan hamdalah, kemudian bersyahadat dan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedikit kita bahas. Di awal ini beliau menjelaskan bahwasanya Allah pilih hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba yang Allah pilih? Adalah mereka yang al-alimina bihi wa bi amrih, orang yang mengenal Allah dan tahu perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang alim yang ngerti ilmu, itu hamba-hamba pilihan Allah. Makanya Bu, Pak, kita nih hadir pengajian, ini nikmat, bersyukur. Kenapa? Karena dengan kita hadir ngaji, tujuannya supaya kita kenal Allah dan perintah Allah. Ini pilihan. Yang hadir kemarin ini yang bisa melangkahkan kaki, pilihan, enggak semuanya. Berapa banyak orang di CBD nih? Banyak bener. Di Ciledug berapa banyak? Tapi yang ngaji apa semuanya? Cuma orang yang Allah pilihan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah pandaikan dia dalam ilmu agama. Artinya ibu bapak mesti bersyukur. Kalau Allah udah mudahkan langkah kaki kita buat ngaji, bersyukur. Berarti Allah pengen kebaikan buat kita. Tapi begitu kita lepas dari pengajian, jangan malah senang, waduh alhamdulillah dah, beban banget saya, capek ngaji ke situ tuh. Alhamdulillah udah bebas sekarang dari Kiai Rosid. Udah gak dikejar-kejar lagi. Gak dimintain sumbangan. Enak. Kalau ngaji ntar mintain ini mintain itu, suruh ikutin, ribet dah. Alhamdulillah sekarang saya udah lepas tuh. Jangan bersyukur, ente dieliminasi sama Allah. Bukan bersyukur, justru ente lagi digeser. Bukan ente yang gak mau ngaji, Allah yang gak pengen ente ngaji. Paham? Jadi nikmat. Ente bisa ngaji tuh nikmat luar biasa. Dijaga, nikmat dijaga. Dijaga, nikmat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita, karena memang hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Allah pilih tadi istafa, Allah memilih, ijtaba, Allah memilih min ibad dari hamba-hambanya al-alimina bihi wa bi amrih, orang-orang yang mengerti kepada Allah, tahu sifat Allah, dia mengenal Allah, dan bi amrihi, dan tahu daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala.